Menyapa Anda kembali di program Bible Everyday. Hari ini kita belajar di Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Ada banyak kisah di sini, tetapi kita akan bahas perikop tentang perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Anda tidak salah baca, benar bahwa Paulus berselisih dengan Barnabas. Bukankah mereka ini orang yang sudah matang secara rohani? Bahkan bisa dikatakan mereka ini rasul-rasul yang luar biasa. Dan tentu saja mereka ini secara karakter sudah sangat teruji. Lagi pula mereka ini selalu pelayanan bersama-sama. Mereka kemanapun selalu pergi berdua, saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan. Bisa dikatakan bahwa mereka tidak hanya rekan pelayanan, tetapi mereka ini sahabat satu sama lain. Namun di dalam kisah ini, kisah 15, khususnya ayat yang ke-35 sampai 41 ini, Paulus berselisih paham dengan Barnabas. Bukan perselisihan biasa, tapi perselisihan yang sangat tajam. Mari kita coba baca bersama-sama ayat-ayat ini supaya kita tahu apa yang membuat mereka berdua mengalami perselisihan seperti itu. Ayat 37. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus, tapi Paulus memilih Silas. Dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Apa yang membuat Paulus berselisih dengan Barnabas? Rupanya soal bagaimana mengajak kembali Yohanes atau yang disebut Markus. Markus ini pernah menyertai pelayanan mereka berdua. Dengan kata lain, Barnabas pernah mengajak Markus untuk pelayanan bersama-sama dengan Paulus, dan mereka waktu itu melayani dan di Pamfilia. Tapi rupanya mungkin Markus belum siap pelayanan, belum tahan banting, tidak tergembleng dengan baik. Maka ketika berada dalam pelayanan, mungkin mengalami beratnya pelayanan, Markus ini memang bisa dibilang belum dewasa pada waktu itu, sehingga dia mundur dari pelayanan. Dan mundur dari pelayanan itu mengecewakan Paulus, mengecewakan Barnabas. Sebab ketika Markus memutuskan untuk mundur atau keluar dari pelayanan, tentu saja agenda-agenda mereka berdua itu bisa jadi harus diatur ulang, harus ditata ulang. Maka satu kali ketika Barnabas kembali hendak mengajak Markus, tentu saja Paulus tidak setuju akan hal ini. Paulus merasa bahwa dulu orang yang kekanak-kanakan, belum dewasa secara rohani, sekarang mau ikut pelayanan lagi. Bagaimana kalau nanti di tengah jalan kembali mengulang hal yang sama? Bagaimana kalau nanti di tengah jalan sifat kekanak-kanakannya muncul? Bukankah itu hanya akan menyusahkan mereka berdua? Paulus ngotot, tidak setuju kalau Markus ikut pelayanan mereka. Sementara Barnabas berpikir bahwa tentu orang seperti ini perlu diberikan kesempatan kedua. Siapa tahu kali ini Markus bisa menjawab tanggung jawab itu dengan baik. Tapi setiap orang, Paulus dan Barnabas, itu punya argumennya masing-masing, punya alasannya sendiri-sendiri. Jadi kalau ditanya, mana di antara keduanya yang benar atau siapa yang salah, sulit untuk menjawabnya. Karena masing-masing punya alasan yang kuat, punya alasan yang bisa diterima. Misalnya Paulus mengatakan jangan, karena dia tidak ingin pelayanan itu menjadi terganggu hanya karena kehadiran seorang yang belum teruji. Jadi alasan Paulus bisa diterima. Demikian juga alasan daripada Barnabas. Tidak ada salahnya kita memberikan kesempatan kedua. Siapa tahu kali ini dia berubah dan dia berkontribusi di dalam pelayanan. Karena tidak ada titik temu, mereka memutuskan untuk berpisah. Karena perselisihan itu makin tajam. Dan yang kita pelajari di sini yang pertama, rupanya setiap orang bisa berselisih.
Bahkan bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh yang luar biasa seperti Paulus maupun Barnabas saja bisa berselisih. Namun tentu saja ini bukan menjadi dalih atau alasan bagi kita untuk berselisih ke sana kemari, berselisih dengan banyak orang. Tentu saja tidak demikian. Namun hal yang harus kita sadari adalah bagaimanapun juga Barnabas dan Paulus adalah manusia biasa. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari di sini adalah lihat bagaimana mereka menyelesaikan perselisihannya. Mereka, dalam hal ini Paulus maupun Barnabas, tidak melibatkan hati mereka dalam perselisihan itu. Jadi mereka tidak sakit hati, kemudian terluka, saling membenci, tidak mau tegur sapa, dan seterusnya. Tidak demikian. Mereka sangat dewasa dalam menyikapi perselisihan itu. Lebih baik kita berpisah, Barnabas dengan Markus, Paulus mengajak Silas. Dan itu solusi yang cantik menurut saya. Jadi jangan sampai terbawa kepada perselisihan yang terus-menerus, sehingga akhirnya iblis mengambil kesempatan dalam hal ini, sehingga mereka hanya fokus bagaimana mereka harus menyelesaikan konflik mereka, dan tentu saja itu bisa menimbulkan sakit hati yang makin dalam. Mereka tidak mau kan hal itu. Mereka memutuskan lebih baik kita berpisah saja, namun tetap sama-sama melayani Tuhan. Dan secara sudut pandang yang lain, bahwa keputusan ini justru membuat Injil semakin maju. Kenapa? Barnabas disertai Markus dan pelayanan kemana-mana. Demikian juga Paulus dan Silas, mereka juga pelayanannya diberkati oleh Tuhan, Injil makin tersebar. Dan terbukti kenapa saya berkata bahwa Paulus tidak melibatkan hati dalam perselisihan itu. Sebab di kemudian hari, ternyata keputusan Barnabas itu adalah keputusan yang tepat. Markus benar-benar kali ini bertanggung jawab dengan keputusannya untuk pelayanan. Terbukti bahwa Markus sangat memberikan dampak baik di dalam pelayanannya. Markus bahkan akhirnya kita kenal sebagai salah satu penulis kitab Injil. Anak yang dulunya tidak dewasa ini sekarang bertumbuh menjadi orang yang penting di dalam pekabaran Injil. Bahkan menulis salah satu kitab Injil. Hebatnya lagi, Paulus menulis dalam salah satu suratnya mengucapkan kata pujian untuk Markus ini. Bahkan mengatakan bahwa pelayanan Markus itu penting bagi dia. Berarti yang dulunya ada perselisihan, yang dulunya tidak cocok, ketika lihat buahnya memang terlihat, Paulus tidak segan-segan untuk menggandeng lagi dalam pelayanan. Jadi bukankah ini juga sikap yang baik? Paulus tidak kekanak-kanakan, selalu mengingat yang dulu-dulu, tapi juga berani mengakui dengan jiwa besar bahwa dulu dia salah prediksi. Dan sekarang dia membuka tangannya untuk bersama-sama pelayanan dengan Markus. Bahkan mengucapkan pujian untuk Markus ini. Kita bisa belajar di sini bahwa perselisihan bisa terjadi. Tapi lihat bagaimana orang yang dewasa itu bisa mengambil solusi terbaik di dalam perselisihan itu. Bukan menenggelamkan mereka, bukan membuat mereka terpuruk, bukan membuat mereka saling melukai, tapi justru membuat mereka bertumbuh bersama-sama, sekalipun ada perselisihan. Saya tidak tahu dengan Anda, mungkin hari ini Anda sedang menghadapi perselisihan. Belajar dari hal ini, dewasalah dalam menyikapi perselisihan itu. Jangan sampai kedagingan kita membuat kita berespon keliru dalam perselisihan. Tapi hendaklah kita dikuasai kasih. Saya percaya kasih inilah yang membuat kita semuanya bisa menjadi dewasa dan bersikap dalam perselisihan itu. Tuhan memberkati.